Ini banyak teman-teman ya gini ya, banyak teman-teman kalau gue bilang ya, yang masih menilai kesembuhan, masih menilai anxiety itu body base. Body base tahu ya, badan, jasmani gitu ya. Kalau lu berpikir hanya di situ, lu nggak akan bisa berpikir lebih dari itu. Lu pikirnya itu aja, lu pikir anxiety adalah suatu kecemasan di badan. Lu nggak bisa mikir lebih dari itu gitu. Ya base aja, based on body gitu. Makanya banyak yang udah sembuh ya, jalanin 4P, pola makan 4P, baru pola makan doang, pola hidup udah sembuh. Sembuh dalam artian dia berpikir dirinya sembuh karena body base, badannya udah enakan, udah tidak ada lagi sensasi, dia pikir dia sembuh. Udah gitu dia langsung cabut entah kemana, ngelakuin hal yang parah, balik lagi pola hidup kayak yang buruk, makan buruk lagi, akhirnya kumat lagi. Atau di badan sudah tidak ada sensasi, dia cabut, udah nggak nonton YouTube gue lagi, udah nggak ngikutin kelas advance lagi, padahal itu gunanya kelas advance, cuma dia nggak ngikutin karena dia pikir ya body base, anxiety is body base, bodinya enak, gue udah sembuh. Hidupnya keadaan normal, cuman begitu dia dengar berita, waktu itu berita apa sih ya, Vanessa Angel yang tabrakan, langsung kumat semua gitu. Terus gue bilang, ya lu harusnya ngerubah pola pikir gitu. Itu gunanya pola pikir. Lo pikir anxiety hanya di badan. Enggak, pola pikir lo justru anxiety ada di pola pikir. Cuman untuk ngerubah pola pikir nih, gue kasih tau ini belum gue kasih di YouTube sih. Untuk ngerubah pola pikir itu dibutuhkan 5 hal. Untuk ngerubah pola pikir ya, dibutuhkan 5 hal. Satu, knowledge atau kesadaran. Kesadaran dulu lo butuh. Kesadaran, niat, fokus, urgency tahu ya, urgent. Kayak harus sekarang gitu. Dan tidur. Itu 5 hal yang untuk ngerubah pola pikir. Gue ulangin ya, knowledge atau kesadarannya. Gini, dari knowledge atau kesadaran lu tahu gitu bahwa oh kata Bang Ari gini-gini, oh bener juga nih, oh bener juga bahwa gue selama ini gue hidup hanya mencari uang, makanya gue stres, makanya kalau nggak ada uang gue anxiety, karena gue selama hidup gue hanya nyari uang, pas nggak ada uang anxiety. Selama hidup gue berpegangan erat sama kesehatan, makanya begitu kesehatannya terganggu, anxiety-nya keluar, karena dia berpegangan sama kesehatan, dia melekat sama kesehatan. Itu kan dibutuhkan kesadaran kan, kesadaran dulu. Yang kedua, niat lu udah, oke. Begitu lu sadar, oke, gue salah nih. Harus ada niat untuk, oke, gue mau ngerubah pola pikir gue. Gue mau ngerubah cara pandang gue terhadap hidup. Karena kalau lu ngerubah cara pandang lu terhadap hidup, pola pikir lu ikutan berubah. Niatnya dulu harus ada. Ketiga, fokus. Ini yang susah banget dimiliki sama orang-orang anxiety. Ini orang anxiety malah langsung lompat. Dia gak nyembuhin lambungnya dulu, dia malah langsung nyembuhin pola pikir. Karena dia kemakan omongan, lambungnya gak apa-apa, pola pikirnya yang salah. Gitu ya. Jadi lo pikir lo harus merubah pola pikir, itu nggak akan bisa kalau ininya nggak bener. Tapi kalau lambungnya error nggak akan fokus. Ini orang-orang yang masih kumat lambung yang di YouTube gue atau di Instagram gue, yang masih kumat lambung, yang masih kadang keliengan, kadang sesak napas, itu tidak akan fokus. Atau apalagi dia nggak minum B kompleks. Udah, diri lo tuh kekurangan B kompleks sudah istilahnya. Itu yang nyebabin lo kurang fokus, lo kurang bisa fokus dalam satu hal selama berapa menit, lo nggak bisa. Badan lu sering di kaki sering kesemutan, dingin, tremor, kepala sering pusingnya beda, pusingnya kayak kenceng atau tremor gitu. Itu udah gejala kekurangan B kompleks. Tapi lu nggak minum, akhirnya lu nggak fokus, jadi lu gagal di situ. Terus yang keempat adalah tingkat urgency. Yang keempat urgency ini dibutuhkan. Ini, lu punya niat, lu punya fokus, tapi lu nggak urgent, itu nggak akan berubah. Gue mesti ngerubah, ini harus dilakukan sekarang. Ini gue udah ngerasa kayak gini berbulan-bulan bro, nggak sembuh bro. Gue berobat habis jutaan, nggak sembuh bro. Gue harus ngerubah pola pikir gue biar nggak mudah stres. Itu lo harus punya tingkat urgency, kayak harus sekarang, nggak bisa besok, harus sekarang. Nah itu kebanyakan kemasuk ke sifat yang susah sembuh dari anxiety adalah tidak adanya urgency. Satu, dia punya sifat menunda-nunda pekerjaan, atau yang satu lagi dia ini nggak punya ya mungkin dia minum obat psikiater ya, dimana badannya ngerasa tenang kan, kalau obat psikiater gitu kan, cemas minum tenang, nggak, akhirnya tidak ada level urgency karena dia santai aja. Tapi kalau dia nggak minum obat, makanya nggak minum obat lebih cepat sembuh. Kalau di webinar gue lihat ya, itu semua admin ACI tahu lah, semua admin Anxiety Care Indonesia tahu lah, yang nggak minum obat cepat sembuh. Kenapa? Karena dia ada tingkat urgensinya. Dia ada rasa kapok.
gue kapok kayak gini lagi, gue harus sembuh sekarang juga. Ada tingkat urgensi yang tinggi. Yang terakhir, energi. Ini butuh energi. Energi bisa didapat dari 4 hal. Oke? Makan, olahraga, nafas, tidur. Oke? Yang kelima terakhir adalah energi untuk dibutuhkan untuk berubah pola pikir. Energi bisa didapat dari 4 hal, yaitu makan, tidur, pernafasan, olahraga atau yoga, stretching boleh. Ya, ketika lo punya elemen energi, dia baru berubah. Jadi untuk berubah sel dibutuhkan energi. Kebanyakan orang normal, energinya udah fokus. Energinya ngebuat dia fokus kan. Karena pola makannya udah bagus, tidak kekurangan gizi, akhirnya pikirannya fokus. Begitu pikirannya fokus, dia punya net, oke, gue harus merubah. Gue harus merubah ini, gue harus merubah. Ada tingkat urgensinya. Wah, harus sekarang. Dan fokus apa yang mau dirubah. Oke? Dan dia bawa tidur, perubahan di tidur. Ngerti nggak? Jadi perubahan cara otak lo berpikir itu di saat lo tidur. Baru dia berubah. Di saat lo nggak tidur, dia kayak apa ya, lo install, cuman belum keinstall gitu. Apa, lo masukin belum keinstall. Istilahnya lo baru colokin time drive-nya aja gitu. Cuman belum keinstall otomatis. Keinstallnya di saat lo tidur. Di saat komputer lo idle, komputer otak lo idle, dia baru install ke semua blok dan itu merubah pola pikir lo. Nggak deh, kayak gue mesti berubah deh, gue nggak bisa kayak gini terus, udah gue mesti fokus. Yang gue berubah apa nih? Oh, sifat gue yang ini, atau kebiasaan buruk gue yang suka begadang, atau kebiasaan buruk gue yang suka main handphone sambil rebahan. Gue mesti rubah itu. Lo ngomong itu dan lo bawa tidur, besoknya berubah. Dikit lo kayak begitu lo melakukan hal yang sama, kayak otak lo bilang, masa main handphone lagi sih? Kayak gitu loh. Baru akan ada suara-suara yang bilang, jangan main handphone terus lah bro gitu. Handphone jangan tiduran lah gitu. Kenapa? Karena kemarin lo install. Udah lo install dan di saat tidur dia gitu, softwarenya tuh kayak nyebar gitu. Gitu ya, tapi jadi intinya tanpa energi lo nggak bisa ngerubah pola pikir. Gitu. Karena itu sudah ke program, ke wired seperti itu. Fokus, apa yang lo merubah, niatnya bagus, oke gue mau merubah, dan urgency, inget harus ada tingkat urgency dan energi yang cukup. Ya, dari itu abis itu lo buat tidur. Udah ada berubah langsung. Itu yang kebanyakan kalau gue lihat yang nggak bisa adalah satu, fokusnya nggak ada, kedua urgensinya nggak ada. Udah niatnya ada, niatnya kayak gue kapok bang kayak gini terus gue mau berubah. Iya oke, fine. Urgensinya nggak ada. Atau urgensinya berhubungan sama orang lain, kayak misalnya, gue mau berubah bang, tapi suami gue bang, dia mah bukannya dukung gitu ya istrinya ya, dia malah jelek-jelekin gue bang. Akhirnya semangatnya turun. Gue bilang sama dia gak penting, mau suami lo kayak, mau bokap nyokap lo kayak, yang sakit lu, yang menderita lu, badan lu sembuhin sendiri. Kalau gue begitu, udah gak ada hubungannya sama orang lain. Lo yang sakit kok jadi harus tergantung sama dia gitu kan. Bodoh amat, mau semua orang nyela-nyela lu, bodoh amat ya, emang lu lagi sakit tuh, dia bilang aja gitu. Gue juga dulu gitu, Rik, lo sakit lu, gak ada saudara yang berani ngomong sama gue. Gak ada yang berani ngomong sama gue. Karena gue diajak ngomong gak nyambung. Udah gitu gue sering bengong. Gue terlarut sama pikiran negatif gue sendiri. Begitu bengong kadang-kadang, wah mukanya tuh sedih, mukanya tuh cemas. Gak ada orang berani ngomong sama gue. Gue dijauhin dulu, even sama saudara gue sendiri. Karena dia bilang gue aneh. Gue bilang sama dia, gue bodo amat. Emang gue sakit, emang kenapa? Gue mengizinkan, gue menerima kalau gue emang lagi sakit gitu. Emang pola pikiran gue bergerak tanpa gue suruh gitu ya. Gue sakit kan. Ya gue ngomong sama saudara, gue sakit, otak gue jalan sendiri. Dan dia bilang, wah lu tambah serem, dia tambah serem lagi. Dia gak ngerti. Gue rasa orang normal juga begitu padahal. Cuman karena dia gak ada anxiety, jadi gak ada efek di badannya. Dia gak terasa apa-apa di badannya. Makanya dia go fine-fine aja. Dia bilang gue gak masalah. Padahal dia bermasalah. Orang-orang yang gampang marah itu bermasalah loh. Di kantor, di pertemanan, gampang ribut, dikit-dikit berantem, dikit itu bermasalah banget loh di kehidupannya. Cuman dia pikir gue gak ada masalah, gue kuat-kuat aja. Kenapa? Karena dia gak ada psikosomatisnya. Makanya beruntung kita dikasih psikosomatis agar kita kapok, agar kita langsung ngerubah, agar kita fokus dan ada urgensi di situ. Nah, begitu lo udah fokus dan ada tingkat urgensi karena lo udah kapok sama psikosomatisnya, lo akan berubah. Tapi kebanyakan orang gak ada energi, pola makannya belum dijaga,
tidurnya berantakan, dia mikirnya itu siang, tidurnya baru ntar malam. Mungkin agak keinstal dikit tuh. Harusnya begitu lo mikirnya malam, lo buat tidur, keinstal cepet langsung. Itu ya untuk berubah pola pikir ya. Jangan lupa like dan subscribe.